Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur Tuhan memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita sudah memasuki Advent, minggu yang ketiga. Tidak terasa waktu tinggal sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan Kisah Ministry, sebuah pelayanan sharing firman Tuhan secara rutin setiap minggunya. Berharap Bapak Ibu sekalian mendapatkan berkat. Boleh sharekan renungan ini kepada sesama, juga like-nya, dan subscribe juga, sehingga selalu mendapatkan update terbaru dari setiap renungan yang saya sampaikan. Mari bersama-sama kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat penyertaan Tuhan sampai pada hari ini. Kami berharap kiranya sebagaimana Tuhan menyertai kami sepanjang hidup sampai hari ini, Tuhan juga akan memberkati waktu perenungan firman dan menyertai kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan memasuki perenungan yang berikutnya. Kita sudah membahas mengenai nubuat atau pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian minggu lalu kita sudah merenungkan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini kita akan mengambil dari Injil Lukas juga, yaitu tentang pemberitahuan mengenai kelahiran Yesus. Kita membaca bersama-sama melihat dari Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-36, ayat ke-26. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian, sampai ayat yang ke-38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika mereka itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya Elisabet pacar kamu itu ia pun sedang mengandung seorang laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, apa yang terjadi dalam peristiwa waktu itu? Kita melihat begini. Malaikat Tuhan datang menyampaikan sebuah kabar sukacita kepada Maria. Saudara, tunggu dulu. Apa iya itu adalah sebuah kabar sukacita? Sebuah kabar yang disampaikan ke seseorang bisa mengandung dua makna. Tergantung dari sudut pandang melihatnya, bukan? Berita tentang hari ini kau akan mengandung, jika disampaikan kepada Zakaria Elisabet, jadi sebuah berita sukacita. Mereka sudah menanti sekian lama. Tapi jika disampaikan kepada Maria, apakah itu menjadi sebuah sukacita? Karena mestinya akan banyak sekali kekhawatiran. Ini adalah sebuah musibah sebetulnya. Mengapa? Kemungkinan Maria akan ditinggal oleh Yusuf. Kemungkinan Maria bisa dirajam batu sampai mati. Dan siapa yang mempercaya omongannya dia? Roh Kudus turun. Siapa Roh Kudus? Ingat pada waktu itu, sekian tahun tidak ada lagi nubuatan. Tapi saudara melihat di sini, apakah respon Maria? Beda sekali dengan respon Zakaria. Saudara, Zakaria adalah orang yang menantikan anak. Ya, waktu diberitakan tentang dia akan punya anak, dia memberikan respon yang nggak percaya. Ya. Tapi respon Maria itu berbeda sekali, saudara. Lihat ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maka itu meninggalkan dia. Apa yang kita bisa pelajari daripada ayat 28 dan 30 ini, saudara? Saya akan mengajak kita melihat begini. Ayat 28, ada perkataan seperti ini. "Hai engkau yang dikaruniai." Ayat 30, ada perkataan seperti ini. "Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris NIV dikatakan, "You who are highly favored." Ayat 28. Kemudian, "You have found favor with God." Ayat ke-30. Kita bisa menyimpulkan di sini adalah Maria adalah seorang pribadi yang dikaruniai. Maria adalah orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan dan have favor from God. So what a blessing untuk seorang Maria, bukan? Orang yang diperkenan Tuhan, memperoleh favor dari Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saudara, kalau saya perlu renungkan waktu pemberitaan itu sampai kepada Maria, apa sih spesialnya Maria?
Ternyata saudara di sini dicatat 2 kali adalah dia memperoleh kasih karunia Tuhan. Have favor from God. Saudara, ada banyak tokoh di Alkitab yang disebutkan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Salah satunya adalah Maria. God favor itu adalah satu bukti nyata yang terlihat bahwa orang itu mendapatkan approval, persetujuan dari Tuhan Allah karena hidupnya dia. Orang itu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Di bagian lain saya akan mengajak kita akan merenungkan lagi bagian ini. Karena saya percaya banyak kita yang berdoa meminta God's favor on us. Kita berdoa meminta supaya kiranya kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi pada hari ini kita melihat begini. Ada sangat besar kemungkinan, ada satu hal kerohanian Maria yang kita bisa pelajari pada hari ini. Sehingga dia disebutkan dalam kitab memperoleh kasih karunia Tuhan. Saudara, waktu orang mencari his favor, kasih karunia Tuhan, orang itu akan humble, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya 2 Raja-Raja ayat 22, ayat 19, pasal 2 ayat 19 katakan gini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk kita memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Menyesal terhadap dosa-dosa kita. Itu waktu kita mencoba mencari perkenanan Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, waktu kita mencari Tuhan lebih utama daripada mencari berkat-berkat yang Tuhan berikan. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang bukan mencari Tuhan, mereka mencari berkat Tuhan. Mereka menerjemahkan God's favor sebagai berkat Tuhan saja. Mereka lupa bahwa yang utama kita harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ketiga, saudara, cirinya adalah apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi. Matius 12 ayat yang ke-30. Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Kita mencari perkenanan Tuhan. Dan yang terakhir adalah, saudara, orang-orang yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat ke-33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, dari beberapa hal tersebut, kita bisa melihat begini. Bagaimana hidup kita saat ini? Maria memperoleh kasih karunia Tuhan. Dia memberikan respon dengan tepat, saudara. Respon dengan tepat. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia memiliki penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun di depan sana ada begitu banyak kemungkinan-kemungkinan yang tidak enak buat Maria. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mencari God favor dalam hidup kita? Saudara sekalian, kita kadang-kadang berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya apakah hidup kita sungguh-sungguh sedang mencari perkenanan Tuhan. Kita minta Tuhan merestui usaha kita, merestui pekerjaan kita, merestui rumah tangga kita. Tetapi kita seringkali lupa bahwa perlu hal-hal tertentu yang kita harus disiplin dalam hidup kita, bagian hidup kita, untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, God's favor itu adalah anugerah Tuhan. God's favor adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan berkenan memberi kepada siapa dia mau memberi. Bukan karena bagus jeleknya kita. Bukan karena usaha-usaha yang kita lakukan. Tetapi Tuhan menuntut tanggung jawab dari hidup kita. Saya percaya, saudara, sepanjang hidup Maria, dia adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Waktu malaikat menampakkan diri kepada dia, langsung disebut oleh malaikat itu, kau berkenan di hati Tuhan. Kau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Apakah kita hidup sebagai orang Kristen juga seperti itu? Saudaraku, di dalam Advent minggu yang ketiga, saya berdoa supaya kita bukan hanya sibuk menyiapkan Natal, atau sibuk menantikan Natal yang rasanya menjadi hal yang berbahagia sekali. Atau mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali merayakan Natal, menantikan lagi Natal yang pertama buat hidup kita sekalian. Tapi mari kita bersama-sama di dalam masa Advent ini, secara umum, secara keseluruhan, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maukah kita senantiasa mencari God favor dalam hidup kita? Saudara, hidup kita cuma singkat. Ya. Hanya 60, 70, 80 tahun. Dibandingkan dengan kekekalan ciptaan Tuhan. Hanya singkat sekali. Dalam periode hidup yang singkat itu, sangat bersyukur kalau kita bisa menikmati God favor dalam hidup kita.
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita memperoleh God's favor? Apa kita harus berbuat baik? Kita memberikan persembahan yang banyak? Kita menjilat Tuhan? Melayani Tuhan dengan gila-gilaan begitu? Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Beberapa hal yang saya ucapkan tadi. Kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mencari Tuhan dan bukan berkat-Nya. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hidup kita. Kita sungguh-sungguh meratapi dosa-dosa kita. Kita sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara sekalian, inginkah engkau mendapatkan God's favor dalam hidupmu? Sebagaimana Maria memperoleh God's favor dalam hidupnya. Dan dia bisa dengan sungguh-sungguh berkata, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke saudara, berjuang bersama, bergumul bersama dalam hidupmu, pasanganmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, bisnismu. Mencari God's favor dalam hidupmu. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita sekalian. Amin.